Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, ini masih ada proses perubahan di laptopnya. Pada pagi ini kita akan melanjutkan bahasan hadis tentang bagaimana caranya untuk meraih haji mabrur. Makalahnya bagian ketiga, tapi kajiannya keempat ya. Jadi insya Allah kita akan langsung ke halaman 5 di makalah, karena kemarin sampai halaman 4 sudah kita bahas. Yang sekarang adalah tarjamah mufradat. Jadi tarjamahnya atau penafsirannya ada penafsiran para muhadis. Nah, sekarang ada tarjamah mufradat ya, halaman 5. Hadisnya adalah al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Qalu wa mal hajjul mabrur? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur itu adalah it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Nah, sekarang kita tarjamah mufradat. Apa bedanya dengan syarah atau penjelasan? Kalau tarjamah mufradat lebih banyak kajian dari penulisnya, tapi kalau syarah ngutip dari berbagai ahli. Sekarang kita lihat al-hajju ditinjau dari sudut kebahasaan. Kalau tarjamah mufradat mah ditinjau dari sudut kebahasaan. Haj, perkataan haj itu berasal dari kata hajja yahiju hajjan. Itu mempunyai arti bermaksud atau menyengaja atau berusaha. Kadang-kadang berarti pergi, kadang-kadang berarti berkunjung atau berziarah. Itu ditinjau dari sumber bahasa. Kadang-kadang ya kesengajaan hajja. Kemudian menjadi istilah untuk menunaikan ibadah haji yang tempat, waktu, dan caranya khusus. Cara ibadah haji ini dinamakan mansak, jamannya manasik. Makanya ada istilah manasik haji. Manasik itu jamak dari mansak. Haji merupakan ziarah ke Baitullah dengan ihram di miqat. Tamaknya ketika kalau haji itu ketika waktunya. Jadi bedanya haji dengan umroh. Kalau umroh mikotnya makani. Kalau haji mikot zamani. Jadi kalau haji mah karena mikotnya zamani, begitu tiba waktu haji, mikot dimanapun berada. Kapan waktu haji? Ya tanggal 8. Tanggal 8 itu sudah musim haji, sudah masuk manasik haji. Jadi begitu tanggal 8 berihram untuk haji, dimanapun berada. Mun teh mah keur di Indonesia keneh can berangkat tanggal 8 ihram di Indonesia. Baru menuju Mina. Nah, baru besoknya ke Arafah, walaupun jamaah haji reguler, ya, jamaah haji Indonesia reguler kebanyakan oleh Departemen Agama tanggal 8 teh langsung dibawa ke Arafah. Jadi di televisi juga, televisi Indonesia mah beritanya teh tanggal 8 teh semua jamaah haji berangkat ke Arafah, padahal tanggal 8 mah can ke Arafah. Tanggal 8 itu ke Mina. Makanya kemarin itu kan ada pertanyaan,
Ai saum teh cenah saum Arafah atau tahu saum tanggal 9. Saya bilang mau berpendapat saum Arafah ataupun tahun 9 moal bareng jamaah haji Indonesia mah dengan saum Arafah. Kemarin kan di Mekah Arafah itu Sabtu, wukuf di Arafah tuh. Di Indonesia Idul Fitri, Idul Adha Senin. Ada yang saum Sabtu, can ke Arafah. Mereka masih di Mina. Kan saum itu kita mulai jam 4.37. Jam 4.37 teh di Mekah masih jam 12 malam. Can ke Arafah masih di Mina. Akhirnya saum Ahad 4.37 itu sudah ke Muzdalifah, sudah ke Muzdalifah. Jadi tidak ada yang bareng dengan wukuf di Arafah. Terus atuh kumaha? Puasa Arafah teh kumaha tuh? Apa tanggal 9 atau tanggal 9? Ya saum Arafah itu adalah saum tanggal 9 Dzulhijjah. Saum tanggal 9 Dzulhijjah di mana? Ya di tempat masing-masing aja. Di tempat masing-masing itu tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Sebab kalau Indonesia dengan Arab ada mual bareng itu kan beda. Bedanya memang 4 jam tetapi sekarang di Arab di Mekah belum subuh kan? Sekarang itu masih waktu tahajud di sana. Padahal kita kan sudah subuh. Jadi tidak bareng. Jadi oleh karena itu yang jadi persoalan hilal yang menentukan itu. Melihat hilal. Ya ada juga kan yang saum tanggal 8. Tapi memang hadisnya itu dhaif kalau saum tanggal 8. Jadi saum yang sahih itu tanggal 9. Sangat. Kalau berdasar hadis sahih mah saum nate ngankur hiji tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau ada yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu penafsiran dari amal soleh. Seperti siapa Pak Ustadz Abdul Somad mengartikan amal soleh itu saum. Itu penafsiran. Dan di hadisnya man penyebatkan saum. Yang tanggal 8 itu hadisnya dhaif. Kalau yang sahih tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kedudukan ya. Jadi kembali kepada ibadah haji dengan saum, jelas saum Arafah itu maknanya saum tanggal 9 di tempat masing-masing. Ai kudu bareng jeung Arafah mah kumaha negara batur apa ku negara nu Amerika kan beda lagi. Apa yang tidak pernah sama dengan Saudi ya. Waktunya justru Rasul menyebut saum Arafah teh tanggal 9. Seperti tadi saya katakan, kalau jamaah haji Indonesia rata-rata tanggal 8 sampai tanggal 8 di Mekah itu langsung dikerinkeun ke Arafah kecuali anu tanazul. Tanazul itu apa? Memisahkan diri dari pemerintah. Kenapa gitu? Karena di kalangan ulama berbeda paham. Tanggal 8 di Mina teh ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan sunat, dilewat gitu naon. Yang mengatakan wajib harus ke Mina dulu. Seperti saya berpendapat tanggal 8 itu wajib mabit di Mina. Makanya setiap saya membimbing ibadah haji pasti tanggal 8 teh nginap dulu di Mina. Dan Saudi menyediakan
di Mina. Itu penginapan tanggal 8 itu selalu. Baru pagi-paginya berangkat. Cuman anehnya jamaah haji Indonesia itu datang ke Arafahnya tanggal 8 geus ripuh malamna teh, malam Arafah teh. Karena banyak diajak wiridan, ngedoa dan lain sebagainya. Padahal waktu wukuf di Arafah itu duhur besoknya. Jadi kadang-kadang begitu duhur teh geus kesel gitu. Geus kesel, geus capek. Padahal wukuf itu duhur sampai maghrib itu aja wukuf itu. Jadi kalau saya itu biasanya karena tanggal 8 ke Mina, nginap dulu di Mina, baru pagi ke Arafah. Jadi seger aja karena malamnya tuh tidur. Di Mina suruhnya tidur kan. Jadi ibadah haji itu teh ada waktu tidur, ada waktu talbiyah, ada waktu ihram, ada waktu berdoa gitu. Tanggal 8 malam 9 itu oleh Rasul disuruh tidur. Bahkan sampai sholat aja dikosor gitu. Hanya tidak dijamak tanggal 8 itu. Sholat aja dikosor saking kudu tidur. Baru besoknya pergi, jadi datang ke Arafah itu menjelang duhur, kemudian santai dulu di Arafah, baru nanti wukuf di Arafah setelah duhur dan sampai maghrib. Dan tidak sholat dulu maghrib di Arafah. Itu dijamak ke Isya. Walaupun sudah maghrib berangkat di Arafah, tapi Rasul tidak sholat maghrib di Arafah. Tapi kan ada jamaah haji Indonesia mah baru di Arafah teh jam 10 malam. Di Muzdalifahna lewat gitu. Sehingga diprogramkan oleh menteri sekarang itu minta izin ke pemerintah Saudi supaya di Muzdalifah teh lewat tunggul. Dan ukur ke mulung batu. Padahal mulung batu itu tidak mesti di Muzdalifah, di mana saja. Nah, itulah. Nanti kita lihat hadisnya lebih khusus. Jadi mabit di Mina dan memang baru wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah mabit di Muzdalifah. Kemudian nanti setelah Muzdalifah baru ada yang ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dulu, ada ke cukur dulu, maksud saya jumroh dulu, ada yang menyembelih hewan dulu. Kalau salah satu dari ibadah sudah dilaksanakan, maka dicukur. Jadi boleh tawaf dulu, boleh jumroh dulu, boleh kurban dulu. Dan terdapat pula dalam ibadah haji itu tawaf sa'i. Dan di dalam ibadah haji itu ada umroh otomatis. Karena tawaf sa'i itu ada dua. Tawaf sa'i untuk haji, tawaf sa'i untuk umroh. Dalilnya inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro. Bagi yang haji atau umroh. Jadi ada tawaf dan sa'i. Perkataan al-hajj di dalam Al-Quran itu disebut 3 kali. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 196, al-hajju asyhurum ma'lumat. Kemudian paman hajja. Dan juga pada surat Ali Imran ayat 3. Sedangkan tanpa alif lam, tanpa al, tapi hajj bungkul, itu di surat Al-Baqarah 158 dan Ali Imran 97. Ada juga kalimat bil hajj, itu di dalam surat Al-Hajj. Wa adim finnas bil hajj. Dan diserukan wahai Ibrahim untuk beribadah haji. Jadi kalau Bapak dan Ibu suka pesan ke jamaah haji pang manggilkeun, jawabannya sudah dipanggil.
sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi tong panggil, udah dipanggil mah. Nuncan praktek nama, encan terpanggil dipanggil nama sudah. Kan jamaah haji baheula mah zaman 7 bulan deh ya ibadah hajina. Eta teh sok naik ke Jabal Gubes. Dimanggil si anu di Jabal Gubes. Karena Ibrahim dulu katanya memanggilnya di Jabal Gubes. Nah sekarang Jabal Gubes tos teu aya. Sekarang Jabal Gubes teh jadi istana raja. Jadi mau bisa manggil Jabal Gubes karena sudah dijaga ketat. Jabal Gubes tos teu aya jadi istana raja. Ya. Mohon, kalau Bilal itu ada kan suka di Jabal Gubes. Sekarang mah muadzin adannya enggak ke naik gunung, enggak ke menara, cukupnya di bawah, suaranya kan kemana-mana. Nah itu adalah hajj. Sekarang al-mabrur, al-hajj, al-mabrur. Al-mabrur berasal dari kata barro, ya baru, ya buru, atau ya baru, atau ya buru. Barron itu berarti taat, patuh, berbuat baik, hormat. Mabrur. Ada juga berasal dari kata albir, baik. Maka perkataan mabrur itu ditinjau dari sudut bahasa isim maf'ul. Ini Kang Jajang nanti yang ngajarkan apa kedudukan isim maf'ul. Yang dikerjakan mabrur. Jadi kalau ditinjau dari sudut bahasa mah mabrur teh dijadikan baik. Jadi mabrur secara bahasa berarti menjadi baik atau dijadikan baik atau diperbaiki, mabrur. Atau menjadi taat karena tadi bir itu taat, adakan laisal birro, surat Al-Baqarah 177. Hormat, ada hormat juga kan, birrul walidain. Birrul walidain itu berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Patuh. Jadi mabrur itu bisa dikatakan berdampak baik atau peningkatan kebaikan. Mabrur. Al-hajj, jamaah haji, mabrur, bertambah baik, menjadi baik. Kemudian perkataan berikutnya laisalahu. Nanti tafsirannya ya. Perkataan laisa lahu terdiri dari dua kata, laisa dan lahu. Laisa berarti tidak ada, dan lahu untuknya. Ya, ini saking pentingnya, karena lahu itu kan baginya. Laisa tidak ada, lahu baginya, atau bagi yang disebut, yaitu bagi yang meraih haji mabrur. Dan perkataan laisa itu di dalam Al-Quran ada 45 kali disebut. Ada laisa kamislihi syai'un, ada laisal birro, ada banyak lagi laisa yang lain, ada 45 kali perkataan laisa di dalam Al-Quran. Sedangkan yang disambungkan dengan lahu itu menjadi laisa lahu, di dalam Al-Quran tercantum 4 kali laisa lahu. An-Nisa 176, An-Nahl atau 16, kemudian 40 dan 70 ayat 2. Laisa lahu. Tidak ada baginya. Kemudian jaza itu artinya balasan atau pahala. Walaupun ditinjau dari sudut bahasa, jaza itu bisa pahala, bisa siksa. Tapi yang jelas artinya balasan. Namun tentu saja di redaksi ini mengandung arti balasan yang positif. Sehingga berarti pahala. Dalam Al-Quran perkataan
Ini tidak kurang dari 28 kali jaza. Dengan demikian dikaitkan dengan kalimat sebelumnya tegas bahwa balasan bagi yang ibadah haji mabrur, maksudnya di situ. Jadi yang mabrur teh haji, al-haji, haj, ibadah hajinya yang mabrur teh. Jadi entong doa teh mudah-mudahan haji mabrur dan hajah mabruroh. Yang mabrur teh bukan orang bukan personil, tetapi hajnya itu yang mabrur teh, yang menjadi baik. Jadi lalaki awewe ge haji mabrur we. Bahkan di Bandung mah aya organisasi Jamaatul Hujajah. Ditinjau dari sebahasa mah teu harti itu teh. Jamaatul Hujajah teh. Dulu waktu almarhum Ibu Hadiah Salim sudah saya protes eta teh Jamaatul Hujajah teh tina naon cing teh. Maka aya hujaj pakai tak marbutoh. Karena kan perempuan cenah Jamaatul Hujajah. Pan hujaj teh jamak dari haj, hujaj. Tapi ya karena geus dinotariskeun jadi sampai sekarang ge anggar we Jamaatul Hujajah. Padahal itu teh tidak berarti tak marbutoh menunjukkan perempuan. Dan itu belum tentu pas ditinjau dari sudut bahasa. Bahkan ada teman saya juga dulu, tapi sudah almarhum. Dia punya anak namanya Arkanatudin. Kunaon cing teh Arkanatudin? Nya tadi nama cenah rek Arkanudin, ku sabab awewe jadi Arkana. Nya aya. Pan arkan teh jamak tina rukun. Karena awewe jadi Arkana, mah teu kaharti atuh. Jadi tidak semua untuk menunjukkan perempuan itu pakai tak marbutoh, dan tidak semua yang tak marbutoh teh perempuan. Seperti Hudaipah itu kan laki-laki, Salamah laki-laki. Abu Salamah itu nama laki-laki. Umamah itu laki-laki. Harisah itu laki-laki di Arab itu, nama Harisah. Zaid bin Harisah itu nama laki-laki. Jadi tidak semua tak marbutoh itu perempuan. Itu dalam kebahasaan. Jadi kenapa di dalam kajian hadis, kajian Al-Quran, kebahasaan itu disorotnya supaya pas gitu. Supaya jadi seperti fitri dengan fitroh, bukan berarti fitroh mah perempuan, fitri laki-laki. Tapi memang artinya beda. Kalau fitri mah jadi iftar, putur, artinya berbuka. Kalau fitroh mah ciptaan kan, atau suci. Jadi laisalahu illal jannah. Illa apabila perkataan laisa dilanjutkan illa itu menunjukkan kehususan. Jadi laisa lahu tidak lain baginya, ditunjukkan betapa penting pahala itu diraih oleh pelaksana ibadah haji. Karena perkataan illa yang berarti kecuali itu diawali dengan tidak, itu merupakan keutamaan atau tidak ada yang diharapkan selainnya. Kemudian dikatakan al-jannah, yaitu yang berarti surga, menunjukkan pahala inilah yang paling dicari oleh ibadah haji. Kenapa kan ibadah yang lainnya mengharapkan surga, tapi kalau ibadah haji mah disebut surga, ya itu maknanya cukup jauh, cukup mendalam tentu saja.
mungkin penekanan karena di dalam ibadah haji mah seueur pisan anu menyimpang dari mencari pahala. Mungkin gitu ya. Sehingga ditekankan laisa lahu jazaun tong ngarepkeun naon deui kecuali jannah, kecuali surga. Ya tidak ada manusia yang mengharapkan kehidupan di akhirat kelak selain surga. Perkataan jannah menggunakan al di dalam Al-Qur'an itu 54 kali. Al-jannah dalam Quran itu 54 kali. Sedangkan dalam bentuk jama' jannat itu disebut dalam Al-Quran 60 kali. Yang disertai penjelasan tentang kenikmatannya tidak terhenti. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannat surga tajri mengalir minha tahtaha min tahtihal anhar, bawahnya surga. Jadi yang mengalir itu tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir anhar itu sungai. Jadi nu ngalir teh sungai. Sanes air, anhar mah sungai. Ditinjau dari segi bahasa. Jadi nu ngalir teh sungai. Nah, ditinjau tajri mengalir, minta tiha di bawahnya anhar sungai. Jadi sungai nu ngalir. Kalau ditinjau dari segi bahasa. Dan kusabab dalam bahasa Indonesia surga yang mengalir airnya. Padahal anu jalan sungaina eta mah. Di surga mah sungaina anu jalan teh. Apa bedanya sungai jeung air? Beda. Sungai kalau sungaina nu jalan berarti sungaina nu datang. Bukan airnya. Itu ditinjau dari sudut bahasa. Jadi kenikmatan surga mah bukan urang gitu anu ngada apa? Anu bergerak, anu ngudag bukan. Jadi kenikmatannya yang datangnya. Kemarin tuh ada ibu-ibu karena sudah lama ditinggal wafat oleh suaminya. Ya anu bogoheun nanya ke saya, Pak, kumaha cenanya lamun abdi nikah deui papanggih moal cenah jeung suami pada waktu yang lalu. Atau sek jeung suami terakhir. Saya bilang, Bu, hukum perkawinan ge di surga mah geus eueuh. Kan undang-undang pernikahannya geus eueuh di surga. Iya, tinggal milih rek jeung saha wae. Pan hukum jinahna ge teu aya. Pan hukum jinah hukum pernikahan itu kan di dunia itu. Kalau di surga mah kan enggak ada hukum pernikahan. Rek kawin rek henteu di surga mah kahayang saha ger we. Pasti aya, teu undang-undang ge. Kepala KUA ade Semarang naon. Mun ayeuna di Indonesia diramekeun teh lamun aya nu ngusut gitu. Mun eueuh nu ngusut kan jinah ge aman-aman wae di Indonesia. Kan kusabab aya nu ngusut teh dipecat. Jadi itu hukum perkawinannya jadi kalau mau kawin mah saya bilang tong mikirkeun kapapanggih jeung eta hayang kawin mah deur we tong mikirkeun kumaha engke di surga nu penting mah sararea ka surga. Aya geus sararea ka surga mah kumaha we kahayang. Dah kenikmatannya nu datang bukan kita yang mencari. Kalau di dunia memang kita yang mencari kenikmatan baru terasa. Jadi kalau di surga mah justru kenikmatannya yang datang. Itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Fa'il nanti kan anhar. Tajri. Jadi, dan surga itu kan pernah dihuni oleh manusia. Ya berarti ka surga teh balik deui urang teh. Kan baheula
Bahwa Nabi Adam kan di surga. Kusabab di luar keluar surga teh kusabab iblis ngagoda teh ya. Walaupun ya ditinjau dari sudut itu mah bisa saja skenario-nya dari mana gitu. Tapi yang jelas Nabi Adam keluar dari surga ada sebab. Tapi kalau pandangan Muhammad Rashid Ridho, itu pelanjut Muhammad Abduh, apa yang dialami oleh Nabi Adam itu dialami oleh manusia. Baik kembalinya ke surga, yang nasib baik, yang mendapat rahmat, yang pahala, maupun pelaksanaan sehari-hari. Jadi pengalaman di surga itu sudah ada setiap manusia. Yaitu ketika manusia diciptakan. Si bayi, si janin di dalam rahim ibu, itu kan kenikmatannya datang sendiri. Jadi apa yang dimakan oleh ibu, dimakan oleh anak, oleh bayi. Jadi kenikmatan itu datang sendiri. Nah, seperti surga itu seperti itu. Jadi gambaran kehidupan, masa perkembangan dan pertumbuhan di dalam perut ibu itu sama dengan di surga. Jadi tidak perlu usaha kan janin itu, segala macamnya sudah tersedia, Bagaimana kenikmatannya, dan itu akan dialami, ya sudah dialami oleh umat manusia. Itu jannat dalam bentuk jamak sampai 60 kali di dalam Al-Quran. Dan tajri min tahtihal anhar. Kemudian qalu berikutnya. Qalu ya Nabi Allah. Perkataan qalu, mereka berkata atau bertanya, ini menunjukkan bahwa pelaku yang bertanya adalah orang banyak. Yang bertanya kepada Rasul itu orang banyak. Oleh karena itu, sahabat yang ingin tahu tentang apa yang disabdakan Rasul, minta kepada Rasul bertanya. Jadi dakwah Rasul itu ada respon, ada stimulus responnya, ada memancing, kemudian menimbulkan pertanyaan dan mempersilahkan. Jadi ada semacam dialog. Makanya dikatakan mereka bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Panggilan sahabat kepada Rasul itu terkadang ya Rasulullah, terkadang ya Nabi Allah. Sahabat telah tahu bahwa Rasul itu adalah seorang nabi yang diangkat menjadi utusan Allah. Jadi sebelum jadi Rasul tentu saja diangkat menjadi nabi terlebih dahulu. Namun sejak kapan beliau diangkat jadi nabi? Ada yang berpendapat tanggal 8 Dzulhijjah ketika beliau berusia 40 tahun. Sedangkan tanggal 17 Ramadan itu diangkat jadi Rasul. Jadi Rasul itu diangkat jadi nabi dulu, baru menjadi Rasul. Dan panggilannya ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Ini merupakan kesopanan. Nanti saya bahas ayat-ayatnya ketika syarah hadis. Jadi kepada Rasul itu panggilannya ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Dan salah satu teguran kepada salah seorang yang memanggil ya Muhammad. Makanya kita juga kepada Rasul itu harus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tata kesopanan. Apa yang ditanyakan? Mal hajjul mabrur. Apa itu haji mabrur? Ini adalah kalimat ma atau istifham, kata tanya, yang menanyakan tentang sifat, bentuk, cara, atau pengertian. Seperti apa? Ditanyakan sahabat,
Al-hajjul mabrur, apa itu yang dijamin masuk surga? Karena jaminannya telah diterangkan, maka yang ditanyakan di sini adalah bukti yang bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Bagaimana bukti orang mukmin yang haji mabrur itu? Maka tentu saja Rasul menyebutnya kaitan dengan ibadah haji tersebut. Maka Rasul menjawab, qala it'amut ta'am. It'am itu berasal dari kata at'ama yut'imu, it'am, yang berarti memberi makan. Perkataan ini aktif memberi makanan kepada orang lain. Tentu saja makanannya bukan langsung menyuapi. Bisa saja bermakna menyediakan makanan. Itu it'am, it'amut ta'am. Jadi Pak Badawi atau Pak Ketua DKM nyediakeun makanan, Pak Badawi mah Jumat Pak DKM nyediakeun makanan, itu teh salah satu usaha menjadi haji mabrur. It'amut ta'am, mere makanan. Jadi traktir makanan, it'amut ta'am. Nanti bahasan lebih mendalam. Ini dari sudut bahasa, baru dari sudut bahasa. Ta'am, perkataan ta'ima yat'amu ta'aman, itu mengandung arti apa yang bisa dirasakan, mencicipi atau konsumsi. At'imut ta'am. Sedangkan ta'am berarti makan atau makanan yang dikonsumsi. Dalam Al-Quran ta'am itu disebut 11 kali. Yang semuanya berarti makanan yang dikonsumsi. Makanya ada istilah ta'im itu di dalam surat Al-An'am, ta'im yat'amuh. Kenapa di situ ta'im yat'amuh? Karena setelah menerangkan daging babi, bangkai, kemudian daging babi, bangkai dan darah. Itu ala ta'imin yat'amuhu, haramnya daging babi, bangkai dan darah itu ala ta'imin, bagi yang makan. Jadi itu tegas dalam surat dalam surat Al-An'am 145 teh haramna teh bagi yang makan. Daging babi, bangkai dan darah yang mengalir teh bagi yang makan. Makanya timbul pertanyaan, bagaimana kalau untuk transplantasi ya? Transplantasi itu teh ginjal teh. Kan jadi persoalan. Ginjal babi ditransplantasi ke manusia. Kemudian lemak babi jadi sabun gitu. Sabunan? Jadi kosmetik. Kalau lihat surat Al-An'am ayat 145 tegas haramnya teh to'imin yat'amuhu, dimakan. Kalau berdasar ayat itu. Jadi daging babi teh haramnya teh dimakan. Kumaha lamun pakai kosmetik? Kan teu dimakan. Hah? Ya, nanti memeliharanya bagaimana? Yang dilarang jual beli babi gitu. Jadi yang kalau kita lihat surat Al-An'am haramna teh dimakan. Jadi kenapa jadi persoalan itu lamun kitu mah besok suntik vaksinasi pakai lemak babi, kenapa jadi persoalan? Kan surat Al-An'am ditegas ta'imin yat'amuhu. Tapi kan cenah babi teh najis mugaladoh. Kan najis mugaladoh mah cek Imam Syafi'i eta mah berpendapat bahwa najis mugaladoh teh ada dua, yaitu anjing dan babi. Itu kan penafsiran Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam hadis menyebut najis mugaladoh itu anjing harus dicuci 7 kali, salah satunya tanah.
Eta mah sudah disebut. Kenapa jadi najis mugolado? Karena nyucina pukuru pakai tanah. Kunaon babi diasupkeun kadinya? Padahal kan dalam hadis anjing. Itu namanya kajian, itu namanya kajian. Imin yat amuhu. Kemudian disebut yat amuhu, menikmati. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am ayat 15. Kalimat berikutnya wa ibsya. Wa itu merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya. Ibsya, fasa, ibsya, yapsu, usuan, berarti bersiar, menyebar, publikasi. Absa yupsi ispa itu. Berarti menyiarkan, menyebarkan. Ibsa'u, perkataan ibsa, kemudian assalam, ibsa'us salam. Dan perkataan salam itu bisa berasal dari kata salam atau salaman, asilmi, bisa juga Islam. Yang tercantum di dalam Al-Quran cukup banyak. Istilah salam itu ada 19 kali. Kemudian salaman 16 kali, asilmi 6 kali, al-Islam 4 kali, fasallimu 1 kali, kemudian bisalam 3 kali, kemudian tasliman 2 kali, aslama 7 kali, yuslim disebut 1 kali. Perkataan ini secara ringkas dalam Al-Quran mencakup 2 pokok, yaitu al-Islam, salam, dan assalam. Sekurang-kurangnya ditafsirkan oleh Ad-Damagoni itu 9 terjemah salam Islam itu. Nanti akan kita bahas di syarah hadis. Jadi antara lain itu maknanya sampai 9 kali, 9 makna. Dan insya Allah tahlil syarahnya bulan depan. Ya, karena sudah jam 6, kita belum tamat. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.